Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pada bulan Desember tahun 1903, kakak beradik Wright berhasil menerbangkan mesin terbang mereka dengan usaha dan jerih lelah yang sangat maksimal. Kemudian ketika mereka berhasil menerbangkan mesin terbang mereka, dengan penuh semangat kakak beradik ini menulis surat kepada adik perempuan mereka yang bernama Catherine. Di dalam isi surat yang disampaikan lewat telegraf, maka isi pesan yang disampaikan adalah, "Catherine, adikku tersayang, kami sudah benar-benar bisa terbang. Dan kami akan pulang untuk merayakan Natal bersama." Ketika Catherine menerima pesan tersebut dengan penuh antusias, dia segera menghubungi sebuah surat kabar dan menyampaikan kepada seorang editor tentang pesan tersebut. Ketika sang editor melihat pesan itu, dia berkata bahwa, "Wah, sangat bersyukur adik-adikmu bisa datang untuk merayakan Natal bersama." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata sang editor ini melupakan ada berita atau pesan besar lewat pesan dari Wright kepada Catherine, adiknya mereka ini. Pesan tersebut atau berita besar itu adalah ketika mereka sudah bisa terbang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan umat Tuhan kita kadang suka salah untuk memberi pesan ataupun memaknai satu pesan yang penting. Secara khusus ketika kita mendengar tentang Natal. Natal seringkali menjadi satu berita yang kita sendiri kehilangan akan berita besar tersebut. Memang tidak salah ketika mungkin orang berpikir bahwa Natal itu berisi dengan dekorasi, ada perayaan, ada hiasan, lampu-lampu yang indah, pohon Natal yang sangat indah seperti pohon Natal ini. Tetapi kalau hanya itu yang menjadi satu-satunya tujuan atau fokus kita, maka sepertinya kita keliru untuk memaknai berita besar itu. Apa berita besar atau berita Natal yang sesungguhnya? Maka malaikat meringkasnya ketika dia menyampaikan apa sebenarnya makna Natal sejati kepada gembala-gembala pada masa atau malam lampau itu. Lukas 2 ayat 11 menceritakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah berita besar Natal itu. Bagaimana kita memaknai Natal yang sebenarnya? Sekali lagi, perayaan tidaklah salah, tetapi janganlah hanya itu yang menjadi satu-satunya fokus kita. Mari kita kembali memikirkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari Natal yang pertama sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Natal yang pertama itu penuh dengan kegaduhan, penuh dengan ketegangan, penuh dengan kesedihan. Dan mari kita melihat bahwa di dalam figur-figur bahkan orang-orang yang sederhana yang dipilih Tuhan seperti Maria, Yusuf, para gembala, dan juga orang-orang lain yang pada saat itu dipilih Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Natal atau berita besar itu ingin menyampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memaknai Natal ini dengan benar. Mari kita kembali memikirkan bahwa Natal ini adalah satu momen untuk kita berefleksi, untuk kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi spirit Natal atau Yesus Kristus dengan karakter-karakternya di dalam kehidupan kekristenan kita? Biarlah Natal kali ini menjadi momen untuk tetap kita bertanya kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh memaknai berita besar ini dengan benar. Dan ketika kita sudah memaknainya dengan benar, inilah saatnya untuk kita bisa membagikan berita besar itu kepada orang lain. Kita tahu di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keraguan-raguan, di tengah kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini,
Dunia sedang membutuhkan berita besar itu. Tapi persoalannya adalah apakah saya dan kita semua mau mengambil bagian untuk bisa men-sharingkan berita besar Natal yang sesungguhnya. Sehingga Natal kali ini menjadi berarti karena kita juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Kiranya Tuhan menolong setiap perjalanan hidup kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan.